Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di channel YouTube Umi Zadan Kitchen. Di video kali ini Umi mau buat bubur sumsum candil mutiara yang rasanya enak, manis dan super lembut banget. Nah, penasaran kan gimana cara buatnya? Tonton terus videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umi Zadan Kitchen dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Yang pertama, saya mau buat bubur mutiaranya. Siapkan panci, lalu masukkan 1 liter atau 5 gelas air. Kemudian ini dimasak hingga mendidih. Setelah mendidih, masukkan 100 gram mutiaranya atau sebanyak 1 gelas belimbing, gak terlalu penuh seperti ini. Saya sarankan untuk dipisahkan yang warna hijaunya karena nanti warnanya jadi kurang merah ya. Tapi ini udah terlanjur, gak apa-apa. Dimasak hingga mendidih selama 10 menit ya. Setelah 10 menit ini udah mendidih, kemudian matikan api kompornya, lalu tutup rapat dan diamkan selama 30 menit. Sambil menunggu bubur mutiaranya, saya membuat bubur sumsum pandan sutranya. Di sini ada 1 gelas munjung tepung beras atau sebanyak 100 gram, atau kalau ditakar menggunakan sendok makan, itu sebanyak 10 sendok makan. Setengah sendok teh garam. Lalu tambahkan 1 liter santan atau sebanyak 5 gelas belimbing penuh seperti ini. Saya pakai santan cair ya. Boleh pakai santan instan, boleh juga pakai santan dari kelapa parut asli. Aduk-aduk hingga tidak ada tepung yang masih menggumpal. Setelah semua tepungnya larut, saya tambahkan dengan pasta pandan, kira-kira 1 sendok teh aja. Kalau mau pakai jus pandan suji juga bisa ya, sesuai selera aja. Aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya ini siap untuk dimasak. Masak menggunakan api sedang sambil terus diaduk hingga bubur mengental dan meletup-letup. Setelah buburnya mengental dan meletup-letup, ini belum matang teman-teman ya. Karena ini berbahan dasar tepung beras seperti kita memasak nasi, harus kita buat matang terlebih dahulu. Caranya ini tetap kita masak menggunakan api yang sangat kecil agar bagian bawahnya nggak gosong. Dan ini akan saya masak, kita tutup rapat selama 20 menit agar benar-benar tanak ya. Jadi dimakan itu nggak badel dan juga nanti nggak mendedek di perut ya. Setelah 20 menit, ini bubur sumsumnya udah benar-benar tanak, udah mateng. Kita aduk-aduk rata. Selanjutnya matikan api kompornya dan siap untuk diangkat. Kita kembali ke bubur mutiaranya. Setelah 30 menit didiamkan, bubur mutiaranya ini belum transparan banget ya. Jadi ini belum mateng. Selanjutnya ini kita masak lagi. Nyalakan api kompornya dan masak hingga mendidih. Setelah mendidih biarkan selama 7 menit. Setelah 7 menit ini bubur mutiaranya udah mulai transparan ya. Seperti ini. Selanjutnya kita matikan api kompornya kembali. Lalu ini kita tutup dan diamkan selama 10 menit aja. Agar bubur mutiaranya benar-benar matang ya. Setelah 10 menit ini bisa kita buka tutupnya. Nah, terlihat bubur mutiaranya sudah mulai transparan. Ini udah mateng. Biar lebih manis, ini bisa ditambahkan gula pasir. Saya tambahkan kira-kira 5-6 sendok makan. Selanjutnya aduk-aduk dan masak kembali kurang lebih selama 3-5 menit aja agar gulanya benar-benar larut dan benar-benar manis ya. Bubur mutiaranya sudah transparan banget, bisa matikan api kompornya dan sisihkan. Selanjutnya saya membuat adonan untuk bubur candilnya. Ada 200 gram atau sebanyak 2 gelas munjung tepung beras ketan putih. Setengah sendok teh garam. 2 sendok makan tepung beras. Aduk-aduk.
Selanjutnya tambahkan air kira-kira 180-200 ml. Ini saya tuangkan 1 gelas tapi nggak penuh dulu ya, kira-kira 3/4 gelas. Kalau nanti kurang bisa ditambah. Sambil diuleni. Nah, sepertinya ini masih terlalu keras, jadi akan saya tambahkan air lagi. Cara menambahkan airnya itu per sendok makan biar nggak kelembekan. Saya tambahkan cukup 2 sendok makan aja. Uleni lagi. Jadi total air yang saya pakai itu tadi sebanyak 180 ml. 1 gelas belimbing nggak terlalu penuh ya. Lanjut ambil adonan, kita bulatkan. Kecil-kecil aja ya, kalau mau dibuat lonjong juga boleh. Kira-kira besarnya itu sebesar biji kelereng. Tapi kalau mau diperbesar lagi juga boleh, sesuai selera aja. Atau mau dibuat ukuran lebih kecil-kecil lagi juga boleh ya. Mungkin kalau dijual lagi bisa diperkecil lagi ukurannya. Nah, lakukan hingga selesai ya. Selanjutnya siapkan panci untuk memasak, lalu masukkan 800 ml air atau sebanyak 4 gelas belimbing penuh. Selanjutnya tambahkan dengan 100 gram gula merah, saya pakai gula aren, sisir tipis agar lebih mudah untuk larut. Lalu tambahkan dengan 10 sendok makan gula pasir atau sebanyak kira-kira itu 150 gram. Setengah sendok teh garam. Kemudian ini dimasak hingga mendidih dan gulanya larut sambil diaduk-aduk. Setelah mendidih dan gulanya juga sudah larut, lalu masukkan adonan bubur candil yang sudah dibulat-bulatkan tadi. Ini saya bulatinnya kecil-kecil banget ya, karena kebetulan mau saya jual lagi juga. Aduk-aduk agar tidak menempel satu sama lainnya, dan ini dimasak hingga mendidih dan mengapung ya. Sambil menunggu mendidih, saya siapkan 2 sendok makan atau 20 gram tepung tapioka. Tambahkan dengan 100 ml air atau setengah gelas belimbing seperti ini. Aduk rata dan sisihkan. Kita kembali ke bubur candilnya. Ini sudah mendidih dan mengapung tapi belum matang ya. Kita masak selama 3-4 menit agar benar-benar matang. Nah, setelah 3-4 menit ini bubur candilnya udah mateng. Sekarang saya masukkan cairan dari tepung tapioka. Aduk cepat agar tidak menggumpal. Nah, setelah transparan seperti ini, mengental meletup-letup, ini udah mateng, siap diangkat ya. Selanjutnya saya mau buat saus santannya. Siapkan panci lalu masukkan 2 gelas santan atau sebanyak 400 ml. Pakai santan dengan tingkat kekentalan sedang ya. Setengah sendok teh garam. Dan ini dimasak menggunakan api sedang sambil terus diaduk agar tidak pecah santan. Sambil menunggu santannya panas, saya siapkan 1 sendok makan tepung beras dan larutkan dengan 3 sendok makan air. Aduk rata, sisihkan. Nah, setelah santannya mulai panas seperti ini, selanjutnya saya mau tuang larutan dari tepung berasnya. Ini saya aduk terlebih dahulu. Setelah dituang, aduk cepat agar tepung berasnya tidak menggumpal dan masak hingga mendidih. Setelah mendidih, matikan api kompornya dan sisihkan. Siapkan piring saji, lalu kita beri dengan bubur sumsum pandan sutranya. Kemudian bubur candil yang super kental dan manis seperti ini. Dan bubur mutiara yang sangat lembut dan juga manis.
Lalu siram dengan saus santan yang super kental dan creamy seperti ini. Dan bubur sumsum candil mutiaranya siap untuk disajikan. Ini mau dijual lagi juga bisa banget ya. Nah, teman-teman buat apa nih menu takjil di bulan puasa sekarang ini? Nah, seperti ini teman-teman hasil dari bubur sumsum sutra pandan candil mutiaranya. Sekarang Umi mau cobain ya, Umi sudah buka puasa. Hmm, ini rasanya enak banget, manis, lembut, dan gurih. Bubur candilnya juga kenyal banget, lembut. Bubur mutiaranya juga manis, gurih. Apalagi bubur sumsum sutranya ini benar-benar lembut banget dan juga gurih. Ini cocok banget. Kalau teman-teman lebih suka manis, boleh ditambahkan dengan rebusan air gula juga ya, biar makin mantul. Nah, gampang kan cara buatnya? Buat teman-teman yang suka dengan video saya, silahkan share ke teman-teman kalian ya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Miza dan Kitchen. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Assalamualaikum.